Moody's waktu itu nurunin outlook kita ke negatif bersama Fitch, tapi S&P menahan kita tetap di stabil gitu ya. Nah ini juga diperhatikan, artinya yang ditunggu pelaku pasar itu adalah pemerintah konsisten dalam reformasi pengelolaan APBN. Kita lagi menghadapi tekanan dari MSCI kemarin, setelah dia memasukkan kita dalam watchlist dia, kemudian dia memberikan ancaman gitu ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu dia akan turunkan kita ke frontier market. Ya. Tapi kepercayaan investor asing masih belum pulih Pak, begitu. Dananya masih ditaruh di luar begitu ya, diparkir di luar begitu. Ini what's happen Pak? Tahun ini Bursa Efek Indonesia memasuki usia ke-34. Di tengah perjalanannya, pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dari mulai catatan MSCI terkait dengan kualitas pasar, perubahan outlook Moody's hingga Indonesia sempat masuk country classification watchlist dari S&P Dow Jones Indices. Namun di sisi lain muncul juga angin segar setelah S&P Global Rating kembali mempertahankan sovereign rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu aktivitas IPO juga mulai bergairah dengan semakin banyaknya perusahaan yang melantai di bursa kita. Lalu apakah ini menjadi sinyal awal kebangkitan pasar modal Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan co-founder Pasar Dana sekaligus praktisi pasar modal Bapak Hans Kui. Selamat sore Pak Hans Kui. Ya, jadi Pasar Dana ini adalah penasehat investasi begitu ya, di listed by OJK begitu. Pak Hans, Anda sudah 2 dekade lebih ya, koreksi kalau salah ya. Istilahnya menjadi penasehat, melantai di sebagai advisor di pasar modal Indonesia. Tahun ini menjadi momentum 34 tahun Bursa Efek Indonesia yang telah melewati berbagai krisis ya Pak ya. Dan mungkin saat ini adalah tengah krisis-krisisnya seperti itu. Menurut Pak Hans, bagaimana membaca kondisi pasar modal Indonesia saat ini? Ya, memang pasar modal itu selalu dinamik Bu ya. Bergerak naik turun gitu ya, tidak terlepas dari situasi global mempengaruhi. Tetapi yang kita lihat ya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah peningkatan jumlah investor retail yang luar biasa ya. Saat ini investor retail kita 21 juta orang. Dulu ada periode investor pasar modal itu menuju 1 juta aja lambat gitu ya. Kemudian sesudah lewat itu dan waktu periode COVID terjadi ledakan jumlah investor sehingga jumlah investor kita banyak gitu. Nah kita juga harus melihat reformasi pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan SRO itu cukup bagus ya untuk Indonesia gitu ya. Biarpun kita memang mengalami sedikit turbulensi dari awal tahun, tetapi kita lihat ini momentum yang baik gitu ya, karena transformasi ini kita harapkan bisa membawa pasar modal Indonesia naik kelas dan supaya kita bisa kembali diinvest oleh lebih banyak investor asing di Indonesia. Oke. Nah, berarti ini pasar modal Indonesia saat ini itu sudah memasuki atau sedang memasuki fase pemulihan atau justru ini masih di bottom-bottomnya begitu ya? Masih ya bisa dibilang periode konsolidasi begitu. Nah, kita harus memisahkan isu itu ada 2 Bu sebenarnya ya. Jadi isu terkait pasar modal sendiri, kemudian ada dari global sendiri, ada dari domestic ekonomi sendiri. Jadi ada 3 hal. Pertama dari pasar modal mungkin kita lagi menghadapi tekanan dari MSCI kemarin. Setelah dia memasukkan kita dalam watchlist dia, kemudian dia memberikan ancaman gitu ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu dia akan turunkan kita ke frontier market. Nah, reformasi yang dilakukan otoritas kita berhasil mempertahankan kita tetap di emerging market ya pada bulan Juni kemarin gitu. Nah, memang dia masih me-watch kita sampai November, tetapi kita melihat potensi Indonesia untuk turun ke frontier market sangat kecil karena kriteria MSCI itu ada beberapa kriteria. Nah, dia mewajibkan negara di emerging market itu punya 3 saham yang memiliki kriteria dia supaya bertahan di emerging market. Saat ini kita punya 11. Tadinya 17, dia buang 6, sisa 11. Nah, jadi hampir nggak mungkin kita turun ke frontier market gitu. Yang kedua, reformasi pasar modal yang kita lakukan itu sebenarnya meningkatkan transparansi kita menjadi salah satu bursa yang paling transparan di dunia. Karena gini, HSC itu dihitung oleh Hong Kong, kita menghitung HSC. Kemudian, tapi Hong Kong tidak menghitung yang lain. Nah, di India kepemilikan 1% dibuka. Nah,
Hong Kong nggak, tapi India tidak membuka HSC. Nah, kita mengikuti India buka 1%, ditambah lagi kita klasifikasi saham kita pertajam dari 9 jadi 39. Jadi kalau kita lihat ini, pasar modal kita naik lebih transparan. Jadi sebenarnya dari isi MSCI itu harusnya bisa kita atasi. Jadi ini berarti fasenya udah masuk fase pemulihan atau ini masih consolidate aja begitu Pak? Nah, kalau dari pasar modalnya harusnya mulai pemulihan, karena kan MSCI harusnya bisa kita lewati. Nah, sekarang tapi faktanya di bursa saham kita ya masih dalam konsolidasi. Konsolidasi belum naik terlalu kencang karena dari konflik global belum selesai. Amerika kembali lagi menyerang Iran. Jadi kalau kita lihat masalah kita itu global melihat gini, kalau terjadi perang, harga minyak tinggi karena suplainya terganggu. Kalau minyak tinggi, Indonesia agak dirugikan karena kita net importir minyak. Kemudian pemerintah memberikan subsidi pada bahan bakar minyak kita, sehingga defisit kita akan melebar. Impact-nya apa? Rupiah kita melemah. Nah, ketika pelemahan rupiah terjadi, tentu investasi pasar modal tidak menarik. Ini yang menyebabkan fund asing outflow dari pasar kita. Nah, dari dalam negeri tentu saja terkait beberapa isu dalam negeri ya, seperti kalau kita merefer pada apa yang Moody's sampaikan, dia berbicara pertama adalah tentang apa namanya kebijakan yang diprediksi, sulit memprediksi kebijakan. Yang kedua adalah tata kelola, yang ketiga terkait APBN kita. Jadi dia nyerang sana. Jadi ada 3 isu ini gitu ya. Ketika pasar modal berbenah gitu ya, pemerintah berbenah dengan perbaikan APBN, global juga masih bergejolak. Nah, ini yang menyebabkan pasarnya mulai naik tapi tertahan. Ya. Pasarnya mulai naik tapi tertahan, lembaga rating sudah mulai berbaikan lah ya istilahnya dengan kita, tapi kepercayaan investor asing masih belum pulih Pak, begitu. Dananya masih ditaruh di luar begitu ya, diparkir di luar begitu. Ini what's happen Pak? Ada beberapa pengamat juga mengatakan bahwa ya ini indikasinya bukan masalah global, tapi ketidakpercayaan investor untuk bisa memasukkan dananya kembali karena tata kelolanya belum beres, karena kepastian hukumnya juga masih morat-marit dan lain sebagainya. Kalau pandangan Pak Hans bagaimana? Ya, kita harus akui memang ada 2 faktor ya, global bermasalah, dalam negeri pun ada PR yang dilakukan. Nah, tadi saya jelaskan yang di pasar modal udah banyak perbaikan dilakukan. Nah, sekarang ada sorotan mereka yang kurang percaya dengan bagaimana kita mengelola fiskal kita, bagaimana pemerintah mengeran kebijakannya gitu ya, ada ketidakpercayaan di sana gitu. Jadi yang terjadi ini adalah fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, tapi ada ketidakpercayaan. Nah, ini tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah kita, kemudian asing masih melakukan net sell di pasar saham kita. Nah, itu tercermin di sana gitu. Tetapi kita harus melihat bahwa fundamentalnya sebenarnya bagus ekonomi kita. Fundamentalnya sudah bagus, tinggal kalau fundamentalnya sudah bagus, it's a matter of time aja ya Pak ya. Benarkah demikian begitu? Ya, harusnya ini demikian. Karena kita bicara perbaikan lembaga-lembaga pemeringkat sudah terjadi begitu ya. Tapi tadi outflow masih terjadi, mereka kembalikan dana untuk diinvestasikan ke Indonesia juga belum terjadi lagi begitu. Itu kan tidak lain tidak bukan karena belum adanya kepercayaan untuk bisa Indonesia ini bisa running well seperti itu Pak. Ya. Itu kan berarti adalah part of fundamental problem Pak. Ya, kalau kita lihat outflow ini kadang-kadang nih sesuatu yang agak rumit gitu ya. Investor itu gini, kalau seandainya terjadi krisis global gitu ya, dana asing itu pasti akan outflow balik ke advanced country. Karena kalau ada risiko meningkat, emerging market dianggap lebih risiko, mereka keluar di sana. Yang kedua adalah sebenarnya pasar kita itu kekurangan saham dengan tema AI. Dunia sedang temanya AI, kita kekurangan tech AI itu kita kurang banyak gitu. Sehingga kalau kita lihat kita bukan primadona seperti periode-periode yang dulu. Kita pernah jadi primadona waktu emiten kita growth-nya di atas 20%-an dan asing senang masuk ke sini gitu. Tapi sekarang growth kita, emiten-emiten growth itu growth-nya bagus, tetapi bukan yang sangat tinggi. Kemudian kita kekurangan perusahaan teknologi AI, chip gitu, kita nggak ada di sini. Jadi bukan pilihan yang sangat menarik, bukan pilihan seksi lagi seperti itu ya. Setelah itu kita memang ada masalah. Ada beberapa masalah, jadi mereka bisa keluar dari kita. Jadi berarti mereka masih wait and see outside begitu ya Pak ya?
Oke, baik. Karena kebetulan Pak Hans di sini, saya juga ingin ada unsur edukasinya ya. Sore hari ini Pak Hans kepada anak-anak muda yang terjadi lonjakan sejak pada saat COVID begitu ya, anak muda, generasi Z begitu dengan income yang masih belum seberapa, tapi terus kemudian mereka tertarik begitu untuk mengelola portofolionya melalui lantai bursa kita begitu. Kalau ada anak muda yang baru mulai bekerja dan baru bisa menyisihkan antara 100 sampai 1 juta lah, 1 bulan, apakah sekarang sudah waktu yang tepat untuk masuk? Atau justru nanti akhirnya habis aja gitu loh duitnya, kan kasihan juga Pak gitu. Ya. Sementara penetrasi sosial media kita atas bursa saham Indonesia itu sangat kencang sekali gitu. Ya, kita memang melihat ya generasi muda kita dari milenial, Gen Z, Gen Alpha ini luar biasa ya. Ini terbukti dengan jumlah investor meningkat sangat banyak di mereka gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat sebaiknya mereka mulai dari investasi mungkin reksadana lebih cocok gitu ya. Nah, kita pun pikir mulai belajar dulu masuk ke reksadana pendapatan tetap di sana supaya mendapatkan resikonya yang bagus, kecil gitu ya. Resikonya kecil di sana. Nah, nanti kalau udah mulai belajar mungkin bisa bergeser, mungkin main ke reksadana indeks atau reksadana saham. Nah, nanti kalau udah belajar cukup baik, mulai bisa beli saham, tapi saham blue chip dulu. Karena sekarang dengan uang 100.000 pun udah bisa beli reksadana, udah bisa beli saham, dia tuh mungkin sahamnya tertentu ya, karena kan saham itu 1 lot 100 lembar dikali harga gitu. Jadi mereka boleh bisa masuk di sana. Nah, yang kedua adalah pastikan bahwa dana investasi tadi adalah dana lebih. Artinya kalau mendadak terjadi sesuatu dan hilang, tidak stres. Bukan hot money lah ya. Iya, bukan hot money. Apalagi ada tren yang bilang minjem uang investasi. Waduh, itu beresiko sekali. Itu beresiko sekali. Jadi sebaiknya kita benar-benar uang yang istilahnya kalau hilang kita nggak terganggu hidup kita gitu. Dan ini periode untuk belajar. Ketika kita memulai investasi di periode waktu yang muda, selain dana kita akan bertumbuh, ada ilmu yang akan bertambah. Kalau kita invest di saham, kita punya awareness di sana, punya interest di sana, kita belajar. Nanti setelah kita menguasai ilmunya, nanti investasi kita akan bertumbuh dengan baik. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi step by step seperti itu ya. Pak Hans, IHSG memang sudah membaik dibandingkan beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Namun investor asing ya tadi yang saya bilang masih cenderung hati-hati lah. Begitu. Kalau dijelaskan dalam bahasa sederhananya apa sebenarnya yang masih menjadi pengganjal begitu? Ya, tadi kalau saya lihat pertama memang dari global itu masih ada masalah konflik di Timur Tengah. Kemudian dunia itu dalam tema yang kemungkinan bank sentral global, the Fed masih naikin suku bunga, mungkin September dia naikin, ECB mungkin di akhir tahun akan naikin, kemudian BI kemungkinan masih akan naikin suku bunga, bahkan mungkin 50 sampai 75 basis poin kenaikan untuk membuat rupiah kita tetap kuat. Nah, dalam periode tren bunga yang tinggi, tentu pasar saham kita nggak bisa melesat naik terlalu tinggi. Gitu. Nah, yang kedua adalah memang pasar pasti menunggu yang MSCI lakukan di November, biarpun dapat saya bocorkan watchlist bahwa itu tadi ya, watchlist karena dia masih mengatakan masih berpeluang turun ke frontier, tapi bisa saya bocorkan hampir tidak mungkin kita turun ke frontier market. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan APBN, ini kan risiko datang dari lembaga rating global. Moody's waktu itu nurunin outlook kita ke negatif bersama Fitch, tapi S&P menahan kita tetap di stabil gitu ya. Nah, ini juga diperhatikan. Artinya yang ditunggu pelaku pasar itu adalah pemerintah konsisten dalam reformasi pengelolaan APBN, disiplin dalam pemotongan belanja-belanja fiskal yang tidak penting gitu ya. Mungkin program MBG dikurangin dulu, Kopdes juga dikurangin dulu, supaya menjaga defisit kita tetap di bawah 3%. Oke. Supaya APBN kita masih bisa dibilang kuat lah ya. Istilahnya sebenarnya mungkin bukan kuat, tapi tidak bleeding lah. Gitu ya Pak ya. Oke. Dari sisi domestik Pak Hans, pertumbuhan ekonomi kan masih berada di level 5%, seperti itu ya. Tapi konsumsi rumah tangga melambat, investor juga menunggu realisasi belanja pemerintah, ada beberapa ketidakpercayaan terkait beberapa hal begitu. Menurut Anda, saat ini pasar lebih sensitif terhadap sentimen global atau justru karena kondisi fundamental ini? Ya, beberapa waktu lalu
sentimen dalam negeri kuat sekali pengaruh karena global pas membaik kita masih tertekan. Nah akhir-akhir ini kita lihat ya sentimennya mulai balance gitu ya, dari luar berpengaruh, dari dalam mulai ada pengaruh lebih balance di sana gitu. Tetapi kalau kita lihat tentu fundamental dalam negeri harus diperbaiki gitu ya. Jadi terutama bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan, bagaimana pemerintah menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik gitu ya, terutama program prioritas pemerintah gitu. Nah dari global tentu kita harus terima bahwa konfliknya naik turun. Nah ketika konflik terjadi harga minyak mulai naik. Sekarang udah 85 lagi gitu kan. Asumsi APBN kita 70. Nah ini tentu nanti orang akan mulai menyorot lagi APBN Indonesia. Karena kenapa? Dengan asumsi 70 selisih tadi artinya lebih banyak import yang harus kita lakukan. Karena kita net importir minyak 1 juta. Kemudian yang kedua, lebih banyak subsidi yang harus diberikan. Berarti defisitnya akan lebih melebar. Jadi saya melihat isu dalam negeri sangat diperhatikan oleh pelaku pasar saat ini. Oke. Termasuk juga investor dari luar negeri seperti itu ya. Ya, Pak, dengan berbagai macam hal yang kita bicarakan tadi begitu, yang menarik di tengah berbagai tantangan itu justru aktivitas IPO kita ya bergairah kembali. Hingga pertengahan Juli sudah ada beberapa emiten baru yang melantai di bursa saham kita, dan pipeline IPO juga masih cukup panjang informasinya. Ini ada apa ya Pak ya? Mengapa perusahaan tetap percaya diri begitu melakukan IPO? Ini memang real atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya perusahaan itu ada yang mau tetap growth gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain perbankan itu agak hati-hati menyalurkan juga kredit, gitu kan? Karena kondisi ekonomi saat ini harus kita akui ada perlambatan daya beli di masyarakat. Gitu. Nah, jadi perusahaan itu memilih solusi selain ke perbankan bisa melalui IPO. Jadi sebenarnya minat perusahaan IPO itu tetap tinggi gitu. Nah, sempat melambat itu karena otoritas menaikkan banyak aturan, lebih diperketat. Jadi IPO ini cukup menarik. Gini. Kalau kita memperketat sehingga yang besar-besar aja yang bisa IPO begitu ya. Nanti orang bilang, wah pasar modal itu pro yang besar. Iya. Nggak ramah lah ya. Nggak ramah dengan yang kecil. Nah ketika kita longgarin, yang kecil masuk ternyata adalah masalah-masalahnya. Jadi orang ngomong, wah ini sulit gitu. Nah nampaknya sesudah periode kita ngejar pertumbuhan jumlah yang banyak, sekarang otoritas kita mulai bergeser lebih ke yang lebih berkualitas gitu. Sehingga jumlahnya mungkin nggak sebanyak dulu lagi, tapi yang lebih berkualitas. Oh, dengan jumlah yang sekarang sampai bulan Juli ini menurut Anda ini betul-betul sudah tersaring yang berkualitas atau justru ya udah dibuka aja selebar-lebarnya gitu? Tersaring karena sebenarnya dari Januari Februari kan nggak ada, di awal-awal nggak ada, jadi tertumpuk di sini. Baru keluar setelah pergantian direksi dia keluar beberapa yang baru kan masuk ke pasar gitu. Nah kita harus melihat IPO ini cukup menarik. Jadi IPO ini membawa perusahaan itu naik kelas. Jadi dia lebih transparan, bayar pajaknya lebih tinggi gitu ya. Sehingga menurut kita kalau pemerintah ingin mendukung ekonomi lebih baik, sebenarnya pemerintah itu harus memberikan insentif kepada banyak perusahaan terutama besar-besar supaya bisa go public. Biasanya kalau perusahaan udah go public, dia transparan. Pajak dibayarkan lebih tinggi. Nah kalau perusahaan ini benar-benar bagus, kemudian dibeli masyarakat, nanti dia akan menyebabkan masyarakat yang membeli itu naik kesejahteraannya. Dengan perusahaannya untung, harga sahamnya naik. Itu domino efeknya seperti itu ya. Baik, kalau melihat performa saham IPO Pak tahun ini ada yang langsung melonjak seperti itu ya, sampai ya berkali-kali lipat begitu ya, sampai istilahnya itu udah sampai ke auto rejection atas seperti itu ya, begitu. Tapi ada yang langsung turun begitu ya setelah listing begitu. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan investor retail ketika membeli saham IPO Pak? Dan sementara sekarang dulu-dulu itu kan kita bermain saham blue chip seperti itu ya. Tapi sekarang IPO itu rasanya ditunggu-tunggu dan ayo yuk kita beli-beli yuk sebelum kita sell lagi begitu. Ya, jadi memang investor kita ini sebenarnya pintar, tapi mereka ada juga yang greedy. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan dilihat IPO itu kan kayak instant profit. Hari pertama masuk naik 34%. Langsung lepas gitu ya. Jadi berikutnya naik lagi. Jadi nungguin nih berapa kali naik nanti dijual. Gitu ya. Nah tentu ini juga jadi sesuatu yang harus dia lihat ya. Kadang-kadang yang masuk itu kalau kebanyakan retail
begitu IPO langsung semua jual, harganya malah turun gitu ya. Ada yang mungkin banyak institusinya gitu ya, pihak-pihak tertentu yang megang naik dulu gitu. Nah ini jadi investor itu harus berubah gitu ya. Jadi jangan melihat IPO itu saya mau instant profit gitu. Tapi kita harus melihat ini perusahaan bisnisnya apa. Prospeknya seperti apa. Kembali ke fundamental ya. Harus research ya. Ya, research. Nah, kalau memang benar-benar bagus ikutin bergerak dia. Jadi kita harus merubah pasar modal ini investasi yang jangka panjang. Tidak merupakan instant profit di jangka pendek. Karena kalau di jangka pendek, volatilitas itu bisa menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Nah, merubah mindset pelaku pasar atau investor retail ini dari ya saya bisa selalu saya kasih garis before and after COVID ini bagaimana ya Pak ya? Begitu ya. Dengan adanya itu tadi media sosial, lalu kemudian juga banyak investor yang FOMO begitu ya. Jadi fundamentalnya dia tidak pedulikan begitu. Belum knowledge-nya juga belum banyak begitu. Tapi kan ini bombas berita-berita mengenai beli ini gitu, jual ini sekarang, WhatsApp group, Telegram dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga kalau bursanya sih, lantai bursanya sih baik-baik aja, tapi bagaimana menjaga kesehatan masyarakat kita begitu Pak? Ya, ini memang sesuatu yang agak sulit ya. Jadi orang itu memberikan attention pada sesuatu yang kontroversial, gitu ya. Jadi kontroversial terjadi itu kalau ada ngomong, saya beli sebentar aja untung segini, gitu. Lebih meng-attention orang. Gitu ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak mudah untuk untung berkali-kali lipat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak pelaku pasar di seluruh dunia yang benar-benar kaya raya kan segelintir aja. Kalau Warren Buffett aja setelah puluhan tahun begitu ya. Lihat apa yang dia lakukan, dia mengerti sekali bisnis perusahaannya, bagaimana growth-nya, bagaimana valuasinya. Nah itu yang harus kita tanamkan. Mungkin program-program seperti yang sekarang kita bicara ini yang bagus, yang harusnya didengarkan oleh masyarakat bahwa investasi yang benar itu seperti ini gitu ya. Jadi bukannya instan gitu. Nah yang kedua adalah orang itu investasi jangan berpikir gini, saya full time aja gitu. Nah ini full time ini agak sedikit harus hati-hati gitu ya, risky. Jadi yang dilakukan tuh kerja gitu, uang lebihnya diinvestasikan, nanti bertumbuh. Nanti satu titik tertentu kita bisa pensiun lewat pasar modal. Hidupnya itu lewat dividen, gitu. Jadi bukan berhenti kerja setelah sekian lama berhenti kerja, saya trading aja di pasar. Nah itu bahaya. Kecuali memang profesinya dari awal adalah trader begitu ya. Iya, tapi gini, di Tiongkok itu menarik. Ya, pemerintah Tiongkok itu bilang, jangan sampai sektor finansial itu lebih menarik daripada real sector business. Nanti yang terjadi semua orang masuk ke financial sector, realnya nggak ada. Nah ini yang harus juga kita tiru gitu ya, bahwa kita mendorong masyarakat bekerja, melakukan sesuatu yang mendukung ekonomi, uang gaji, penghasilan diinvestasikan di pasar, digulung. Nanti satu titik dividennya cukup untuk biaya hidup, nah dia bisa pensiun. Masukan kepada otoritas begitu untuk kemudian menyadarkan para investor muda kita seperti apa tuh Pak? Ya. Karena kan nggak bisa membendung juga para influencer bicara soal saham, ayo beli saham ini, ayo jual segala macam. Padahal akhirnya ketika yang tidak mengerti fundamental akhirnya terjebak pada mohon maaf semacam gambling begitu Pak? Ya. Otoritas tentu kalau bekerja sendiri sulit. Nah, mereka harus menggandeng program-program edukasi seperti yang saat ini kita diskusi atau berbagai program-program lain untuk menyampaikan kebenaran tadi. Gitu. Jadi nggak mungkin dia kerja sendiri kan. Nah, selain itu mungkin juga mengedukasi influencer supaya menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi investasi yang benar itu adalah sambil bekerja pelan-pelan. Nabungnya pelan-pelan, nanti beli perusahaan yang bagus, perusahaan yang growth gitu ya, harga sahamnya naik gitu. Nah satu titik bisa hidup lewat dividen, atau dari keuntungan itu sebagian kita deposito atau kita belikan obligasi udah bisa hidup di sana. Nah itulah. Jadi memecah portofolio kita seperti itu ya Pak ya. Mari kita bicara soal
prediksi kebenaran, tadi kan harus menyampaikan kebenaran. Tapi kita bicara prediksi kebenaran begitu. Kalau boleh memberikan saran Pak, sektor mana yang tadi kan Pak Hans bilang harusnya lebih banyak tech company dan lain sebagainya begitu. Tapi dengan kondisi saat ini, kalau nggak salah kan kebanyakan yang blue chip adalah perbankan begitu. Terus sektor-sektor beberapa perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya. Jadi menurut Bapak sektor mana menurut Bapak ini paling potensi menjadi motor penggerak di bursa kita saat ini pada fase ini ya? Jadi kalau kita lihat dunia itu kan masih temanya AI, artificial intelligence, terutama chip yang mendukung AI tadi. Nah, tetapi dunia mulai ribut, ini bubble, kira-kira bisa meledak atau enggak? Karena AI itu menarik gitu ya, growth-nya masih tinggi, tetapi perusahaan investasi untuk membangun AI itu pinjaman semua. Nah, pertanyaannya, bunga dan pokoknya bisa dibayar nggak dengan pendapatannya? Nah, kita jangan lupa bahwa perusahaan teknologi itu berlaku satu hukum, the winner take all. Nanti pemenangnya ngambil semua, jadi pasti cuma satu pemenangnya. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat satu titik AI ini mungkin akan meledak, gitu. Pemenang cuma satu, yang lain rontok semua. Gitu. Nah, waktu itu terjadi, dana itu akan kembali lagi ke negara-negara yang lain gitu. Dua negara yang selama ini ditinggalkan, India dengan Indonesia, dianggap kurang banyak perusahaan AI ditinggalkan gitu ya. Nah, itu nanti akan kembali lagi ke kita gitu. Nah, kalau di Indonesia valuasi kita itu 9,8 9,9 per kita. Itu murah sekali, biasanya 11 itu udah rendah 13 sampai 15 per kita. Jadi ini sudah cukup murah pasar kita. Nah, bagi kita sebaiknya belinya itu saham big cap perbankan. Big cap perbankan. Ya, itu karena dia udah murah di sana. Nah, yang kedua adalah kita masih melihat bahwa emiten emas, ya, terkait emas itu mungkin masih akan mengalami kenaikan dalam periode yang panjang. Kenapa? Dunia mulai tidak percaya dengan Amerika. Salah satu dibuktikan dengan mereka melepas dolar, pindah membeli emas. Itu dilakukan Bank Sentral Tiongkok dan negara-negara lain. Nah, emas ini dalam periode panjang akan naik terus, dan kita cukup banyak emiten emas. Jadi Indonesia itu saat ini mungkin ditinggalkan, tetapi ke depan akan kembali dan asing masuk ke sini. Pilihan kita perbankan dan komoditas. Perbankan dan komoditas masih seperti itu ya. Lalu kemudian investor kita ini masih menunggu foreign inflow ya Pak ya, kembalinya investor luar begitu untuk menaruh uangnya di sini begitu. Indikator apa sih Pak yang perlu diperhatikan agar dana asing ini kembali masuk secara konsisten? Nah, ini memang kalau kita lihat kan dana asing itu keluar harus kita kelompok-kelompokkan ya. Ada yang passive fund. Waktu itu dia ikut MSCI, reksadana passive fund ya. Jadi dia ikut MSCI, ketika MSCI bilang kita diancam ke frontier market segala macam, mereka sempat keluar dari kita. Tapi dia ngikutin rebalancing yang dilakukan, dia keluar. Nah, rasanya passive fund ini kemungkinan outflow-nya udah sangat kecil. Gitu. Jadi nggak keluar lagi dari kita. Nah, active fund ini dia melihat prospek. Jadi dia melihat prospek. Saat ini yang tumbuh growth tinggi itu ada di perusahaan AI. Yang mereka tuju itu di Asia Tenggara, di Asia itu ada Korea Selatan dengan Taiwan. Dua itu yang dia tuju di sana gitu. Jadi kita belum jadi primadona di bidang itu gitu. Nah, jadi ya kita harus memperbaiki tadi reformasi pasar modal berlanjut, kemudian pemerintah disiplin anggaran gitu ya, menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah ini bermanfaat untuk ekonomi kita gitu. Nanti pelan-pelan mereka akan melihat dan kembali lagi. Terlihat dari obligasi kita mulai dibeli oleh asing. Obligasi ketika yieldnya bagus, mereka mulai beli masuk ke kita. Nah, kemudian kita lihat EIDO. EIDO ini adalah ETF Indonesia yang ada di US. Itu asing mulai beli di sana karena valuasinya murah, gitu. Jadi mulai ada tanda-tanda mereka mulai balik ke pasar kita, tapi belum terlalu masif karena masih global bergejolak, kemudian masih nunggu beberapa konfirmasi dalam negeri. Tapi di jangka panjang kita cukup yakin Indonesia masih menarik. Kita kembali ke investor pemula, Pak. Prinsip apa yang paling penting agar para investor pemula ini tidak terjebak euforia sesaat atau kemudian panic buying atau panic selling seperti itu, Pak, dan mulai belajar untuk membangun portofolio jangka panjang? Ya, jadi sebenarnya yang dilihat dalam jangka panjang itu
fundamental. Warren Buffett, Charlie Munger pernah cerita gitu ya. Jadi mereka itu orang fundamental. Kemudian datang teknologi. Terus orang ngomong, wah ini new economic. Dia bingung. Wah, kalau nggak profit gimana new economic? Nah, waktu saham-saham tech naik tinggi, portofolio dia jelek. Tapi dia sabar. Mendadak bubble meledak. Terbukti dia benar. Dan dia bilang, ini bukan cuma setahun 2 tahun, ini puluhan tahun dia buktikan itu. Jadi orang sekelas mereka aja dan terbukti terkaya di dunia melakukan itu. Ya. Jadi apa yang dia pegang? Fundamental. Nah, fundamental terdiri dari 3 hal. Pertama adalah historicalnya, bagaimana kinerja dia di masa lalu. Yang kedua, prospek dia di masa depan. Yang ketiga, valuasinya yang mahal. Nah, jadi kita gabungkan itu, sesuatu yang bagus kinerjanya, punya prospek masa depan, valuasi nggak mahal. Dibeli, disimpan dalam jangka panjang. Oke, baik, dibeli, disimpan dalam jangka panjang, begitu ya, dan jangan FOMO begitu. Pak Hans Kui, terima kasih atas waktunya memberikan insight dan juga analisanya. Semoga perbincangan ini bisa membantu masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Itulah Ngobrol Ekonomi, sampai jumpa. Thank you ya Pak Hans.